Perkenalkan, nama saya Sultan Raditya Pratama. Dari kelas D itu aja ingin menampilkan presentasi tentang Game of the Year atau The Game Award seperti itu. Eh, Game Award sendiri adalah sebuah penghargaan game tahunan yang diadakan setahun sekali untuk melihat untuk menghargai bahwa game terbaik pada tahun tersebut seperti itu. Lalu untuk gamenya sendiri itu memiliki eh, ketentuan seperti eh, gamenya di-vote oleh komunitas dan juga di-vote oleh juri seperti itu. Lalu apa sih Game of the Year itu? Game of the Year, penghargaan game terbaik pada tahun tersebut yang bisa juga digunakan sebagai perwakilan untuk melihat standar kualitas industri game yang ada pada tahun tersebut ya. Nah, tetapi karena hal itu juga sering memicu debat di komunitas game, eh, memiliki dapat memicu perdebatan pro dan kontra dari game tersebut. Lalu untuk informasi Game of the Year pada tahun ini yaitu tahun 2025, pemenang tahun ini adalah game Clair Obscure Expedition 33 yang dimenangkan mutlak di berbagai nominasi yang diikuti dan komunitas game juga memiliki pandangan bahwa game ini benar-benar mutlak untuk memenangkan Game of the Year pada tahun ini yang cukup memiliki kontra yang sedikit karena lebih banyak yang pro karena memang game ini memberikan eh, sebuah inovasi yang berbeda dari game jenis tipe lainnya. Untuk game ini sendiri memiliki jenis game turn based yang dimana pemain bergantian bermain dengan eh, karakter yang ada pada story tersebut. Tetapi tipe game yang diberikan oleh Clair Obscure ini memiliki jenis turn based yang berbeda dibandingkan game turn based yang lain dengan penambahan beberapa fitur yang cukup menarik. Jadi pemain tidak merasa bosan saat memainkannya. Nah, lalu untuk perbandingannya sendiri, untuk pro kontra dari pemenang Game of the Year tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2021, 2023, dan 2024, untuk pada tahun 2024 sendiri memiliki benar-benar banyak pro dan kontra. Kenapa? Karena pada tahun tersebut pemenangnya yaitu Astrobot yang di mana komunitas sendiri tidak membayangkan bahwa game ini dapat memenangkan Game of the Year. Nah, kenapa? Karena menurut komunitas sendiri game ini bisa dibilang memiliki inovasi yang sedikit dan juga lebih terlihat seperti kekanak-kanakan karena game ini dapat dimainkan oleh semua umur dan publishernya adalah dari Sony sendiri seperti itu. Lalu pro-nya sendiri banyak juga yang mendukung bahwa game ini memang benar-benar bisa memenangkan Game of the Year itu karena memiliki uh, desain yang unik dan fun untuk semua umur. Lalu game ini memanfaatkan semua fitur yang ada pada PlayStation, yang dimana semua fitur yang ada dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu, semuanya dimanfaatkan dan tidak ada yang yang dibuang-buang tidak ada. Lalu kontranya ya seperti itu dibandingkan game-game yang lain memiliki game kecil. Bisa dibilang Astro Bot itu game kecil, jadi banyak orang yang lebih banyak kontranya seperti itu karena pada tahun tersebut game itu ada Black Myth Wukong yang dimana dia gamenya itu komunitas yang digadang-gadang akan memenangkan Game of the Year pada tahun tersebut seperti itu. Lalu untuk pemenang Game of the Year pada tahun 2023 yaitu Baldur's Gate 3. Nah,
Untuk pro-nya sendiri itu eh, pemain memiliki banyak pro, hampir bisa dibilang mutlak seperti Game of the Year pada tahun ini seperti itu. Karena eh Baldur's Gate sendiri memiliki story yang bagus dan player benar-benar mengendalikan story tersebut. Karena pemilihan alur cerita benar-benar ditentukan oleh pemain. Jadi ending yang diinginkan, ending dari game tersebut adalah pilihan dari pemain tersebut. Jadi lebih kompleks dan lebih menarik seperti itu. Lalu kontranya sendiri banyak player yang mengaku bahwa game ini terlalu kompleks dan tidak ramah untuk gamer. Seperti itu karena gamenya itu sangat-sangat kompleks dan tidak ramah untuk gamer casual. Seperti itu. Lalu untuk Game of the Year tahun 2021 yaitu It Take Two, pada tahun ini benar-benar bisa dibilang komunitas bisa dibilang sedikit benar-benar aneh karena kenapa kenapa pemenangnya adalah game yang multiplayer, wajib multiplayer seperti itu karena game-game sebelumnya tidak ada pemenang dari game multiplayer. Lalu untuk pro-nya sendiri banyak orang yang mendukung bahwa game ini bisa memenangkan Game of the Year karena inovasinya dalam game multiplayer cukup menarik karena gamenya sendiri harus dimainkan dengan dua orang, tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih karena gamenya harus dimainkan dua orang untuk tetap dapat memainkannya. Lalu gameplay selalu berubah dengan stage yang berbeda juga. Dan cerita yang dibawakan, story yang dibawakan cukup emosional dan relate karena mengangkat konflik keluarga dan hubungan. Seperti itu banyak pemain yang merasa bahwa game ini memiliki story yang bagus. Dengan kontranya yaitu eh, pemain harus melakukan multiplayer dengan pemain lain dan eh, komunitas sendiri bertanya harus kenapa game ini bisa memenangkan Game of the Year kan game multiplayer bisa memenangkan Game of the Year seperti itu. Nah, lalu kenapa sih selalu ada kontroversi pada setiap pemenang ya? Pro kontra sendiri memang akan selalu ada dalam sebuah pemilihan karena pro kontra selalu dibutuhkan dalam sebuah pemilihan. Karena perbedaan selera gamer juga berbeda selera pemain yang dimana pemain tersebut memiliki selera yang berbeda dan itu susah juga karena kembali lagi genre pemain tidak bisa dipaksakan secara langsung dengan game dan ekspektasi pemain juga terlalu tinggi untuk game yang dimainkan. Ekspektasi terlalu tinggi dengan game yang dimainkan dan juga pemain merasakan bahwa game yang dimainkan sangat cocok untuk memenangkan Game of the Year pada tahun tersebut. Lalu dapat saya simpulkan bahwa untuk tahun ini Game of the Year tahun 2025 itu mutlak milik Clair Obscure Expedition 33 karena memang benar-benar gamenya membawakan inovasi yang bagus dan eh, perbandingannya lebih bagus dibandingkan nominasi-nominasi yang lainnya dan pro kontra itu adalah hal yang wajar dalam sebuah pemilihan, dalam voting seperti itu. Karena kembali lagi selera tidak bisa dipaksakan dan sendiri tidak bisa dipaksakan untuk setiap pemain dan GOTY ini sendiri, Game of the Year ini sendiri mencerminkan bahwa keragaman selera pemain itu cukup banyak dan cukup beragam. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.